Pemirsa, pasca kekosongan pasokan BBM di SPBU swasta, Kementerian ESDM menetapkan kebijakan impor BBM satu pintu. Nah, kaitannya itu di peraturan menteri di Kepres juga menjelaskan tentang tata kelola daripada impor ekspor ketersediaan terkait khususnya BBM, di mana juga di situ dijelaskan tentang kuota impor dalam neraca komoditas. Perlu saya sampaikan bahwa kepada teman-teman swasta itu telah diberikan kuota impor sebesar 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Artinya kuota ini diberikan secara normal, ini sudah diberikan. Namun ada kondisi di mana 110% yang diberikan itu habis sebelum selesai akhir 30 Desember. Nah, atas dasar itu pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina. Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan 4 hal. Ya, itu tadi pernyataan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan juga kemudian langkah dari Kementerian ESDM ini untuk menetapkan kebijakan impor BBM satu pintu memuat pertanyaan besar, apakah langkah ini benar-benar menjadi solusi ataukah ada permasalahan baru seperti halnya monopoli. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Mewakili dari pihak konsumen ada Abdi Kris yang merupakan pegiat dari komunitas otomotif. Selamat malam, ya, Mas Abdi. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, selamat malam. Ya, dan juga hadir pula bersama kami Abra El Talatov yang merupakan ekonom dari Indef. Selamat malam, Mas Abra. Mbak Windy. Ya, langsung saja kami ingin membahas perihal ini. Mas Abra, bagaimana seharusnya langkah-langkah dari pemerintah Indonesia menurut Anda dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk dari migas sendiri, ya, Mas Abra? Ya, jadi berangkat dari mandat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Secara tegas menyatakan bahwa setiap sektor produksi dan kekayaan alam ini dikelola dan diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, turunan atau implementasi dari mandat konstitusi ini jelas adalah dari sisi pengaturannya, pengawasannya, dan juga menjamin tersedianya kecukupan ataupun pasokan dari energi. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah terhadap penegakan dari konstitusi tersebut. Justru dengan adanya jaminan pemerintah untuk memastikan pasokan BBM khususnya baik yang ditugaskan kepada badan usaha milik negara, Pertamina ataupun swasta, ini bentuk ejawantah dari Undang-Undang 45 terkait dengan jaminan pasokan BBM. Nah, memang polemik yang terjadi saat ini pastinya ini timbul karena persepsi yang keliru yang memang akhirnya berangkat dari pasokan di swasta yang habis, ya, setelah kuotanya sudah habis gitu. Jadi ini justru terjadi persepsi yang keliru karena kebijakannya dari sisi kebijakannya tidak terlalu clear ditangkap oleh publik. Makanya memang komunikasi ini menjadi penting. Nah, saya melihat bahwa dengan adanya isu mengenai pasokan BBM habis oleh SPBU swasta, ini menjadi pertanda bahwa pertama terjadi pemulihan ekonomi. Permintaan terhadap kebutuhan BBM ini meningkat. Kedua, memang ketika swasta menjual BBM ini habis di bulan September, habis secara cepat di bawah setelah kuota, ini menandakan bahwa proyeksi ke depan harus lebih presisi lagi gitu. Dan justru dengan adanya Undang-Undang Migas tahun 2021 dan tahun 2001 ini juga menegaskan bahwa sebetulnya tidak terjadi monopoli di sektor migas, khususnya di sektor retail. Kenapa? Terjadi atau muncul SPBU swasta di berbagai kota, ini kan menunjukkan bahwa terjadi persaingan di sektor retail BBM. Dan pemerintah sebetulnya mendorong juga untuk seluruh badan usaha SPBU ini termasuk swasta untuk juga melakukan ekspansi bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota terpencil di daerah 3T. Jadi sebetulnya karpet merah untuk
investasi dan bisnis di sektor BBM di retail ini terbuka lebar. Jadi memang ini persepsinya yang mungkin sama-sama perlu kita jernihkan lagi, luruskan lagi, bahwa semata-mata pengaturan ini sebetulnya demi menjaga keandalan dan juga kepastian jaminan pasokan BBM. Baik, dari sudut pandang pengguna BBM, Mas Abdi, kami ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi harapan dari konsumen dalam penyediaan BBM ini? Sebagai konsumen ya, kita mengharapkan pasokan BBM itu cukup ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi di daerah-daerah kan ada isu kelangkaan BBM ya. Jadi sebagai konsumen kita berharap kelangkaan BBM itu bisa diatasi gitu ya. Kemudian masyarakat berharap pemerintah bisa menjamin kualitas produk dari Pertamina ya. Kemudian mengenai soal harga ya, juga pemerintah harus menjaga agar harga BBM itu tetap terjangkau, terutama di mungkin masyarakat kebutuhan menengah ke bawah ya, seperti itu. Artinya menjaga pasokan dan juga stabilitas harga, dan ini pun juga menuai pertanyaan lanjutan, Mas Abra. Apakah dengan adanya kebijakan impor BBM satu pintu ini termasuk monopoli, Mas Abra? Ya, ini saya melihat pemerintah dalam menyampaikan informasi bahwa karena tadi efek stok oleh SPB swasta habis, habis dari kuota, di atas kuota yang mereka dapatkan. Sebetulnya SPB swasta ini kan udah dapat tambahan kuota 110% dibandingkan penjualan tahun 2024. Nah, justru ini saya melihat sebagai langkah darurat yang diambil pemerintah untuk mengambil jatah kuotanya milik BUMN Energi Pertamina. Karena kuotanya swasta sudah habis, maka pemerintah mempersilahkan SPB swasta untuk berkolaborasi, untuk secara B2B melakukan pembelian stok kuota BBM oleh Pertamina. Dan juga sudah ada kesepakatan bahwa yang dibeli pun ini adalah BBM murni atau fuel base. Artinya swasta tetap bisa melakukan strategi untuk meningkatkan kualitas dengan penambahan zat aditif dan juga pewarna. Sudah ada kesepakatan. Artinya ini menjadi langkah jangka pendek sampai akhir tahun. Nah, yang saya dengar justru pemerintah masih mempersilahkan kepada swasta untuk mengajukan kuota impor BBM untuk tahun 2026. Jadi justru saya tidak melihat di mana perubahan aturan untuk menjadikan skema satu pintu impor melalui Pertamina. Jadi ini memang langkah rem darurat saja gitu untuk jangka pendek ini. Nah, dari kebijakan impor BBM satu pintu ini apakah juga berdampak kepada konsumen, Mas Abdi? Ditahan jawabannya, kami masih akan membahas dialognya usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan kami. Mas Abdi tadi sempat terpotong. Kami ingin mengetahui apakah kebijakan dari pemerintah impor BBM satu pintu ini berdampak kepada konsumen, Mas Abdi? Kalau konsumen ini kan berharap bisa beli produk yang sesuai dengan keinginan dan sesuai spesifikasi kendaraan mereka ya. Jadi konsumen ini dibayangi dengan kekhawatiran. Nah, tapi mungkin saya juga menyampaikan sebuah harapan ya, supaya pemerintah dan Pertamina juga bisa memberikan pengalaman yang baik bagi konsumen untuk mengkonsumsi bahan bakarnya gitu ya, biar tercipta sesuatu yang berkesan sehingga masyarakat ingin tetap menggunakan produk Pertamina. Baik, lantas dari Mas Abra sendiri, apakah menurut Anda kebijakan impor BBM satu pintu ini bisa menjadi solusi? Iya, dalam jangka pendek iya. Pertama, memastikan ketersediaan BBM dari SPB swasta tetap bisa mereka melakukan pelayanan ke masyarakat dengan mendorong adanya kolaborasi bisnis to bisnis dengan Pertamina. Tetapi memang ekspektasi dari publik bahwa dalam proses bisnis to bisnis tadi tetap harus ada transparansi mengenai kualitas, mengenai harga, dan itu normal dilakukan oleh perusahaan swasta gitu. Nah, kemudian dari sisi kualitas tadi karena diberikan fleksibilitas ataupun keleluasan terhadap swasta untuk mencampur zat aditif dan pewarna, artinya kan mereka masih memiliki ruang untuk
meningkatkan persaingan maupun kualitas dari BBM yang dijual. Dan secara ekonomi saya memandang bahwa hal ini memang sangat relevan dan penting dilakukan pemerintah. Kenapa? Karena importasi BBM kita kan tidak bisa dipungkiri sangat besar. Bahkan selama semester 1 ini saja, ini kita sudah impor BBM kurang lebih 18,4 miliar US dollar. Dan setiap tambahan impor 1 miliar dolar itu membutuhkan kurang lebih dolarnya sebesar 17,6 triliun rupiah. Artinya kalau importasi ini dilakukan secara mendadak dan besar, ini pasti juga akan mengganggu nilai tukar rupiah kita, kemudian juga akan memperbesar defisit perdagangan migas kita. Jadi pemerintah memang punya concern harus untuk menjaga neraca perdagangan migas kita dan juga nilai tukar rupiah, karena nanti efeknya kalau sampai kurs kita juga terganggu akibat impor tambahan tadi, ini juga akan mengganggu sektor-sektor bisnis yang lain, bukan hanya di sektor migas itu sendiri. Dan yang ketiga adalah upaya jangka pendek ini juga dalam rangka memberikan sektor SPBU swasta ini juga untuk memproyeksikan kebutuhan BBM-nya di tahun mendatang agar lebih sesuai dengan kebutuhan, lebih presisi. Dan bahkan sebetulnya kita di Indonesia termasuk relatif lebih longgar dalam persaingan di bisnis retail. Di Malaysia contohnya, SPBU swastanya itu diwajibkan untuk membangun kilang. Nah di kita ini tidak diwajibkan bangun kilang, jadi justru kita lumayan longgar dalam hal persaingan. Jadi memang kalau mau lebih strict untuk bisa ke persaingan yang lebih fair, justru kalau mau ekstrim, swasta juga harus didorong untuk membangun kilang, dan bahkan juga kita harapkan swasta juga mau berkolaborasi untuk melakukan ekspansi, mendirikan SPBU di kota-kota lain khususnya di wilayah 3T. Itu Mbak. Nah, dari Mas Abdi sendiri, menurut kacamata Anda, apakah Anda melihatnya adakah suatu saran yang bisa disampaikan kepada Pertamina sebagai pengguna BBM juga? Ya, pengguna BBM ini kan sering dihadapkan dengan fluktuasi harga BBM ya. Jadi mungkin sebagai masukan dan suara dari kami ya, mungkin kami berharap adanya transparansi di dalam harga BBM itu, faktor apa saja yang menyusun kenaikan misalkan ya. Jadi itu disampaikan pada masyarakat. Kemudian kami juga berharap ya Pertamina bisa terus menyediakan produk berstandar internasional dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Lantas untuk Mas Abra sendiri, kami ingin juga menanyakan permasalahan adanya pembatasan impor BBM yang dilakukan oleh pemerintah dari Badan Hilirisasi, maksud kami Badan Usaha Hilir Swasta. Adakah kekhawatiran dari hal tersebut? Sebetulnya kita tidak perlu khawatir terkait dengan jaminan pasokan BBM, karena pemerintah sendiri sudah menetapkan minimum cadangan energi ataupun BBM nasional misalnya 30 hari untuk kebutuhan stok nasional. Dan memang selama ini beban itu dilimpahkan kepada Pertamina. SPBU swasta belum menanggung beban tersebut. Yang kedua, ini lagi-lagi saya ulangi, ini sebagai solusi jangka pendek ya, untuk juga tetap menjaga iklim investasi di sektor BBM di hilir agar usaha swasta ini juga tetap sustain. Dan sebetulnya kalau kita pandang dari sudut kacamata yang lain, dengan habisnya kuota BBM swasta, SPBU swasta ini kan menandakan bahwa mereka sudah mencapai target, ya sudah berhasil, artinya sudah sesuai target omset penjualan mereka. Mereka harusnya happy. Nah memang tadi untuk sisa 4 bulan ini mereka masih bisa menambah penjualan dengan bekerjasama dengan Pertamina. Nah yang terakhir bahwa ini menjadi momentum perbaikan tata kelola sektor migas kita, karena di hilir ini juga sangat menentukan keberlangsungan bisnis di sisi hulu maupun di sisi midstream, kilang. Jadi dengan kita menjaga importasi di sisi hilir, ini semata-mata juga supaya menjadi stimulus juga investasi di sektor hulu dan di sektor kilang. Kenapa? Karena nanti kalau di hilirnya konsumsinya meningkat, kita harapkan pasokannya juga dicukupi dari
dari produksi di dalam negeri. Artinya kan pemerintah punya target swasembada energi. Pak Presiden menegaskan ingin mendorong Indonesia swasembada energi, terrefleksikan dari peningkatan produksi atau lifting migas. Kedua, hasil dari produksi crude tadi bisa diolah di kilang, dan pemerintah sudah mendorong atau menugaskan Pertamina untuk melakukan revitalisasi maupun pengembangan kilang-kilang di dalam negeri. Jadi kita harapkan nanti kilang itu setelah nanti selesai bisa mengolah BBM lebih banyak lagi dan bisa diserap di pasar dalam negeri. Jadi kita bisa mengurangi lambat laun ketergantungan impor BBM yang sudah jadi. Kita harapkan memang dalam jangka menengah panjang justru ini akan menjadi memperkuat ketahanan dan juga kedaulatan energi di Indonesia. Iya, tapi sejauh ini Mas Abdi kami juga ingin mengetahui bagaimana Anda sebagai konsumen, pengalaman Anda di SPBU Pertamina. Ya, pengalaman pribadi saya ya, saya mengapresiasi ya, karena saya melihat Pertamina ini berusaha untuk memperbaiki pelayanan dari waktu ke waktu, tapi tetap ada pesan kepada Pertamina untuk lebih memberikan pengalaman khusus ya, karena kan adanya hadirnya SPBU lain, sehingga konsumen ini sudah mulai bisa merasakan membandingkan gitu. Jadi saya menyarankan untuk lebih diimprovisasi lagi, untuk ditingkatkan lagi. Baik, kita harapkan juga apa yang menjadi langkah dari pemerintah dan apapun kebijakannya ini yang terbaik untuk warga negara Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami dan juga perbincangannya.